Shalom. Shalom. Saya percaya ada sukacita besar? Ya. Saya kembali ingatkan saja apa yang saya katakan minggu lalu, bahwa mendasari setiap tindakan ibadah kita datang ke rumah Tuhan, jangan cari secara langsung berkatnya, sembuhnya, suksesnya, pemulihannya, tapi cari Tuhan yang adalah pemulih, penyembuh, dan sumber segala berkat. Puji Tuhan. Nah, tadi pagi sebelum firman Tuhan disampaikan, saya mengajarkan sebuah lagu, dan lagu ini sudah dipopulerkan oleh duo Palese, Sharon dan Gloria, di acara Gemar Kemis kemarin ya. Walaupun mereka bernyanyi dengan gaya anak-anak, nah hari ini saya akan ajar Bapak Ibu secara keseluruhan supaya kita tahu. Dan pujian ini Tuhan berikan kepada saya itu ketika saya berada di bangku SMA. Eli lama sabatani. Ada versi yang lain juga tentang Eli lama sabatani. Tetapi ini bukan versi itu, tapi yang Tuhan berikan kepada saya. Dan beberapa tahun yang lalu ini sudah masuk di album rohani juga. Ketika Tuhan izinkan saya harus rekaman. Dan saya katakan kepada arrangernya yang musik daripada album saya ini, saya katakan lagu ini saya sudah serahkan kepada Gloria Trio. Kita semua tahu mereka trio yang baik sekali, tapi tidak dinyanyikan. Karena banyak orang yang ngasih lagu, jadi waktu untuk ngecek bagi mereka mungkin tidak ada. Saya juga pernah kasih lagu ini kepada pendeta Musa Pandean, dan juga adalah penyanyi rohani, juga belum dibawa. Saya katakan kepada arrangernya begitu. Saya katakan saya sudah kasih ke mereka, dan mereka tidak membawa lagu ini. Apa kata dia kepada saya? Tidak. Yang berhak bawa lagu ini kamu. Lalu saya katakan tadi pagi hati saya tersentuh ketika dia katakan, kamu justru yang harus bawa lagu ini. Saya tanya alasannya, kenapa? Namanya Yongki, kenapa Bung Yong? Dikatakan, pasti ada sesuatu di lagu ini sampai tercipta sama kamu. Ada sesuatu di dalam lagu ini. Dan memang benar, di dalam album itu ada saat dimana ketika musik dengan interlude-nya, hanya musik saja dengan volume yang sedang, lalu ada narasi yang saya ucapkan di situ. Saya katakan tadi pagi ketika saya mulai mengucapkan itu, ada getaran dari dalam yang tidak bisa dibendung. Itulah karya Allah lewat Roh Kudus melalui sebuah pujian. Eli lama sabatani. Yesus rela menjadi Bapa agar kita kan menjadi kaya. Dia rela tinggalkan tahtanya yang mulia dan kudus. Dia dihina, diolok, dicaci demi cintanya kepada kita. Tangan dipaku, duri-duri menancap di kepalanya. Eli lama sabatani. Jeritan Yesus di kayu salib. Dia minum cawan dosamu dan dosaku karena kasih-Nya. Eli lama sabatani. Amin. Jeritan Yesus di kayu salib. Dia minum cawan dosamu dan dosaku karena kasih-Nya. Kita mulai lagi dari yang pertama. Yesus rela menjadi Bapa agar
tancap di kepalanya. Amin. Eli, Eli, lama sabachthani. Jeritan Yesus di kayu salib. Dia minum cawan dosamu dan dosaku, karena kasih-Nya. Eli, Eli, lama sabachthani. Jeritan Yesus di kayu salib. Dia minum cawan dosamu dan dosaku, karena kasih-Nya. Eli, Eli, lama, Eli, Eli, lama sabachthani. Amin, haleluya. Jeritan Yesus di kayu salib. Dia minum cawan dosamu dan dosaku, karena kasih-Nya. Eli, Eli, lama sabachthani. Amin. Jeritan Yesus di kayu, yang minum cawan dosamu dan dosaku, karena kasih-Nya. Amin, haleluya. Di setiap kali nyanyikan lagu ini memang membuat hati hancur rasanya. Kenapa? Karena kita ingat betapa dan betapa Allah mengasihi kita. Saya yakin semua orang, kalau saja kita dengan serius merenungkan apa yang Tuhan buat, saya yakin hati kita pasti akan hancur. Puji Tuhan. Puluhan tahun lalu lagu ini saya cipta. Entah berapa lama, banyak kali saya menyanyikan. Tapi hampir di setiap menyanyikan lagu ini, hati pasti selalu hancur dan air mata ini rasanya tidak bisa dibendung. Saya nangis bukan karena berduka cita, tapi saya nangis karena bersuka cita atas anugerah Tuhan. Baik, adalah anugerah Tuhan semata. Kalau sampai pada saat ini kita masih bisa berkumpul, terlebih lagi kita masih berkesempatan untuk beribadah secara bersama. Dan lebih lagi kita syukuri, kembali saya katakan bahwa situasi di bangsa kita sudah jauh lebih baik daripada beberapa waktu yang lalu. Dan sebagai warga negara yang baik tentunya kita terus berdoa supaya pemerintah kita terus diberikan hikmat, kemampuan untuk terus dapat mengerjakan sesuatu dalam rangka memutus rantai penularan virus corona. Hari-hari ini secara pribadi saya semakin menyadari bahwa sesungguhnya saya hidup dalam anugerah Tuhan yang besar. Saya yakin Bapak Ibu pun sama, amin. Menyadari bahwa kita ada sekarang, kita hidup dalam anugerah Tuhan yang besar. Bahkan tidak salah kalau saya katakan kita sekarang ini sedang diberkati Tuhan dengan berkat yang besar. Kalau saya mau katakan dari sisi materi, mungkin hanya 1-2 yang akan mengamenkan, tapi sebagian besar kita mungkin akan diam. Tidak dalam sisi materi kalau saya katakan kita diberkati, tapi dari sisi kesehatan tubuh yang Tuhan berikan, dan masih bisa menghirup udara dengan bebas tanpa menggunakan alat bantu. Di setiap doa pagi itu yang saya doakan. Terima kasih buat kesehatan tubuh, terima kasih buat nafas yang Tuhan karuniakan. Puji Tuhan. Saudara, oleh karena itu mari setiap kita yang masih berkesempatan beribadah secara bersama ini, kita menggunakan waktu di dalam kita beribadah, sehingga lewat ibadah kita, hati Tuhan disenangkan. Dan saya selalu katakan, ketika hati Tuhan disenangkan, maka tidak ada alasan bagi Tuhan untuk Tuhan tidak memberkati kita. Nah, hari ini, setelah tadi pagi dalam ibadah pertama, firman Tuhan saya berikan judul kasih yang terbesar. Hari ini dalam ibadah yang kedua maksud saya, tema khotbah kita bicara tentang kasih tetapi dalam tema yang berbeda. Saya akan berikan tema mati karena dosa, hidup karena kasih. Satu ayat yang masih merupakan ayat populer, kita bangkit berdiri untuk Roma pasal 6 ayat 23.
Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Kita akan baca secara bersama. 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Coba Bapak Ibu saja tanpa saya. 2, 3. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu. Mati bagi dosa, karena dosa, hidup karena kasih. Itulah tema kita. Firman Tuhan yang baru saja secara bersama kita baca, ini merupakan bagian terakhir dari sebuah perikop yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan judul perikop itu dua macam perhambaan, ya, dua macam perhambaan. Di dalam perikop ini Rasul Paulus sebagai penulis, dia menyatakan ketidakmungkinan sebagai orang percaya kita hidup di bawah dua tuan, ya. Ketika mana kita sudah menyatakan kita percaya kepada Yesus sebagai pengikut Tuhan Yesus, ya, yang mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Rasul Paulus berkata tidak mungkin kita akan bisa hidup di bawah dua tuan. Yang dimaksudkan dua tuan di sini adalah Taurat dan kasih karunia, puji Tuhan, ya. Jadi tidak mungkin kita hidup sekarang di bawah kasih karunia lalu kita masih membawa Taurat itu juga. Paulus mengatakan begini, apabila secara pribadi kita telah menyerahkan diri kepada seseorang menjadi hamba orang itu, maka kita menjadi hamba orang itu. Ya, kalau kita sudah serahkan diri kita menjadi hamba daripada orang itu, baik dalam dosa yang membawa kepada kebenaran, kepada kematian maksudnya, maupun menjadi hamba ketaatan, dalam ketaatan yang memimpin kepada kebenaran. Jadi tidak mungkin kita berada di dalam dua tuan atau dua otoritas yang ada di atas kita. Lalu Rasul Paulus berkata, tetapi syukur kepada Allah, dikatakan kepada jemaat Tuhan yang ada pada waktu itu, dulu kamu telah menyerahkan tubuhmu, ya, menjadi hamba dosa. Tetapi sekarang, kata Rasul Paulus, kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan. Di dalam keterangannya, Paulus menjelaskan, orang yang hidupnya sebagai hamba dosa, dan itu berlangsung sampai akhir hidupnya, maka yang dialami dan diterimanya adalah kematian kekal. Ketika seseorang menyerahkan dirinya menjadi hamba dosa dan itu sampai akhir hidupnya dalam status dan kedudukan yang sama, maka kematian kekal itulah yang menjadi bagiannya. Sementara orang yang hidup sebagai hamba kebenaran, menyerahkan dirinya menjadi hamba kebenaran, maka bukan kematian kekal yang akan diterima, tetapi kebalikan, justru akan mengalami kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Nah, apa yang terjadi kepada jemaat Tuhan ketika itu, sebetulnya itu gambaran daripada kehidupan kita gereja Tuhan yang ada pada saat ini. Waktu itu Paulus berhadapan dengan mereka yang dulunya masa gelap hidup mereka jalani. Tapi pada akhirnya mereka mengalami masa terangnya ketika mereka menjadi orang percaya. Dulu pun kita sama. Kita juga dulu sebagai hamba-hamba dosa. Tidak peduli apakah kita sudah terlahir sebagai orang Kristen, papa, mama, oma, opa, engkong, kita semua Kristen. Tapi yang menjadi pengalaman saya terlahir sebagai orang Kristen, tapi saya berani bilang, sampai pada tingkat usia tertentu, saya masih menjadi hamba dosa. Jadi ternyata tidak menjamin orang yang terlahir sebagai orang Kristen, lalu otomatis dia menjadi hamba kebenaran. Nah, itulah gambaran dari apa yang terjadi pada masa mula-mula ketika Rasul Paulus dia memberitakan Injil. Dulu kita menyerahkan anggota tubuh kita ini menjadi hamba dosa, tapi menurut Paulus kamu sekarang telah menyerahkan tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan. Saya katakan kita harus bersyukur untuk status kita sekarang. Bilang amin dulu. Maksudnya kita sebagai hamba kebenaran itu harus kita syukuri. Mengapa saya katakan kita harus mensyukuri keberadaan kita yang sekarang sebagai hamba kebenaran? Alasannya adalah karena untuk sampai pada status hamba kebenaran, atau katakan Jo, sampai pada status orang percaya,
atau anak Tuhan, itu tidak otomatis terjadi. Bukan sesuatu yang berlangsung tanpa proses. Justru untuk sampai kepada hamba kebenaran, ada sebuah proses yang sudah lebih dulu berlangsung. Apa yang dimaksudkan dengan melalui sebuah proses barulah kita sampai pada status hamba kebenaran? Proses di situ terjadi di pihak Allah. Jadi proses kita jadi hamba kebenaran tidak secara langsung terjadi pada kita, tapi terjadi dari pihak Allah atau di pihak Allah. Apa yang saya maksudkan? Proses penjelmaan Allah dulu menjadi manusia. Tadi pagi saya sudah sampaikan itu, bagaimana Allah yang adalah firman, dia yang ada sejak segala sesuatu belum ada, dan dia adalah Allah yang telah mengambil wujud manusia. Nah, ini proses awalnya. Ketika Allah menjadi manusia, untuk kita sampai kepada hamba kebenaran, dimulai dari proses Allah menjadi manusia. Nah, untuk Allah menjadi manusia kita semua tahu, 2000-an tahun yang lalu, kandang kotor, hina dan busuk menjadi saksi bisu berlangsungnya suatu kelahiran yang sangat-sangat tidak manusiawi. Bahkan saya selalu berkata dalam catatan sejarah manusia, kita belum pernah menjumpai ada sebuah tulisan kecil di pojok buku manapun yang menyatakan ada oknum kedua, ada manusia kedua yang pernah terlahir di sebuah kandang. Tapi untuk membuktikan rasanya pagi ini perlu saya tanya lagi. Siapa tahu ada di tengah kita pagi ini yang pernah lahir di kandang? Saya tidak mau takabur juga. Tiba-tiba saya sudah katakan tidak ada oknum kedua. Tiba-tiba pernah ada di Luwuk. Coba angkat tangan dulu. Saya harus melihat dengan teliti siapa yang lahir di kandang di sini, coba. Nah, tidak ada. Barisan tengah tidak ada. Yang kiri tidak ada pemusik. Tommy lahir di mana? Di bidan, dokter, rumah sakit. Tidak pernah ada. Nah, saudara-saudara, dia lahir di sebuah kandang. Memang Alkitab tidak pernah mencatat Yesus lahir di kandang. Tidak ada. Tapi ada satu kata yang mengindikasikan bahwa dia terlahir di kandang. Kira-kira kata apa? Nah, yang menyatakan bahwa dia lahir di kandang. Palungan. Palungan itu dekat dengan Herman. Tukang kasih makan babi dulu. Saya ingat betul kelas 3 SD sampai 3 SMP, karena itu masih di Popayato terus. Pagi sore Herman Petampa di kandang babi. Jadi palungan itu tanpa makang. Dulu dari kayu yang digale, ya, kemudian belakangan pakai ban oto yang dibelajar di dua. Nah, itu so modern punya itu. Palungan tidak mungkin ada di kamar tidur kita. Jadi palungan tempatnya pasti ada di sebuah kandang. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu, bagaimana ada seorang yang terlahir sebagai bayi suci, bayi kudus, tapi mengambil tempat di sebuah kandang yang sangat hina. Kalau saudara mau tanya saya, atau saya tanya saudara, adakah tempat yang lebih hina dari kandang? Ketika itu, kira-kira dalam pemikiran saudara, adakah tempat yang lebih hina daripada kandang untuk Yesus lahir? Saudara bilang, ada Om Herman. Apa? Ada Dedi. Mana? WC yang tidak pakai DP apa namanya? Septingnya. Cuma jatuh langsung. Itu kalau WC-WC di desa. Dan DP tanpa 10 meter, 15 meter dari dapur. Jauh. Iyo, jauh itu jatuh pak langsung di situ. Orang belum masuk semerbak. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau mungkin kita mau pakai alasan WC dengan model itu lebih hina, saya bilang tidak. Itu masih 1.000.000 kali lebih terhormat. Kenapa? Sebusuk-busuknya WC. Tempat buang air besar itu. Yang kita lakukan manusia. Hubungannya masih dengan manusia. Tapi sebersih-bersihnya kandang. Hubungannya dengan binatang. Artinya apa? Ketika Yesus lahir di kandang, itu dia diposisikan, disejajarkan dengan seekor hewan. Ini proses. Tidak cukup di situ. Dia mulai tumbuh. Herodes yang merasa terancam kursi jabatannya. Inilah satu-satunya bayi yang bisa menggoncang kedudukan seorang yang sedang memerintah. Bayi pertama. Bayi kedua yang terakhir menggoncang pemerintah, bayi Herman.
Oke, puji Tuhan. Nah, saudara, Herodes merasa terancam. Kalau nanti dia ini jadi pemimpin, padahal secara akal sehat tidak mungkin. Ini terus bertumbuh, dia makin tua mati. Tapi lihatlah upaya daripada Herodes. Dibawalah ke Mesir, tadi pagi juga saya singgung. Saya mengira satu tempat persembunyian di Mesir satu-satunya, ternyata tidak. Guide berkata kepada kami, ini salah satu tempat persembunyian di mana Maria dan Yusuf menyembunyikan bayi Yesus. Lalu kita tanya, kenapa kok satu-satunya? Ada tempat-tempat yang lain. 3 bulan, 4 bulan mereka berpindah tempat. Tujuannya, maksud berpindah, dikhawatirkan ada mata-mata yang dapat memantau mereka sehingga mereka mengambil langkah untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini proses. Setelah itu Herodes mati, dorang pulang. Mereka pulang lalu tinggal dan berdomisili di Nazaret. Saya juga sudah lihat rumah mereka di Nazaret yang ada di bawah tanah. Di atas hanya ada lempengan kaca dan orang bisa lihat ada di dalam. Mereka hidup dalam kemiskinan. Saya katakan tadi pagi saya pernah merubah khotbah saya. Kan yang orang tahu selama ini Yusuf pekerjaannya apa? Coba jawab. Pekerjaan Yusuf? Tukang kayu. Tapi ada pendeta berkata dengan gaya begini, saudara-saudara, Yusuf bukanlah seorang tukang kayu, tapi dia juragan kayu. Saya dengar, oh tak salah kita selama ini berarti. Dan hamba Tuhannya cukup besar, luar biasa. Ketua majelis daerah lagi. Dia bilang bukan tukang kayu, juragan kayu. Kita khotbah, kita khotbah. Serta kita pergi di sana, kalau kita lihat di rumah daripada Yusuf itu ada gambar Yesus pegang gergaji. Otak kita berjalan, ingat khotbah itu. Kalau kenyataan papanya juragan kayu, maka kenapa Yesus harus bersentuhan dengan barang ini? Dengan gergaji. Tidak mungkin, pasti ada orang lain yang mengerjakannya. Akhirnya khotbah saya balik lagi, Yesus tukang kayu. Jadi memang tidak boleh roba-roba ya. Yesus tukang kayu, ya tukang kayu, puji Tuhan. Tadi malam saya cerita sama Ibu Gembala atau kemarin, saya cuma ingat cerita. Ada satu gereja, bukan Pantekosta, bukan karismatik, di Manado, dorang Natal, ini terkait dengan kayu salib juga, kematian. Lalu tiba-tiba pengkhotbahnya batal mendadak. Batal mendadak. Kalau kita orang Pantekosta, karismatik, di Natal itu banyak pendeta yang diundang. Satu pendeta gagal, yang lain kurang bertawar diri, kita juga. Kira-kira begitu perbedaannya. Jadi kalau satu tidak jadi pengkhotbahnya yang utama, ada banyak pendeta yang orang tinggal pilih, mau suruh siapa. Tapi kalau gereja tertentu tidak, yang diundang itu. Nah, baru dengan majelis gereja. Saudara, pengkhotbah batal mendadak. Akhirnya majelis bingung. Dorang lihat ada satu orang DP gaya begini. Orang Langoan, Manado, DP gaya boleh juga. Akhirnya panitia bilang begini, Om. Begini Om, orang ada masalah. Dia bilang, oh masalah apa? Begini, ini pengkhotbah mendadak tidak bisa Om. Terus apa maksudnya? Om, maaf Om, dorang lihat dari gaya ini, rasanya ini yang paling bisa ini. Kira-kira Om bisa ganti itu pendeta? Dia bilang, mau khotbah apa? Khotbah tentang Natal. Oh, kalau khotbah Natal, saudari dulu kita kuasai. Oh begitu Om. Iya, jadi Om tolong Om ya. Om boleh kalau memang dipercayakan kita mau khotbah tentang Natal. So di luar kepala. Nah ini gaya-gaya Langoan, di luar kepala. Akhirnya betul. Dia khotbah, dia bilang, saudara-saudara, Natal adalah peristiwa di mana Allah datang ke dunia. Pertama, yang kedua Natal adalah peristiwa di mana Allah menjadi manusia. Dia sudut panjang lebar, dia bilang, jadi ketika Yesus lahir di atas bukit Golgota, di atas kayu salib, jemaat, kok dia sadar, dia lihat jemaat bereaksi begitu, dia pada mati, cilah, kasuta salah kita. Tapi dia membela diri, dia bilang, tetapi karena Yesus berkuasa, dia turun dari salib dan dia masuk di kandang binatang, dia lahir di situ. Bagaimana mau jadi ini? Aduh, minta ampun deh. Dia bilang Yesus lahir di atas bukit Golgota di kayu salib. Yesus sadar salah. Dia bilang, tetapi karena Yesus berkuasa, dia turun dan dia lari masuk ke kandang binatang dan dia lahir di sana. Nah, proses Allah menjadi manusia, bilang amin, harus dalam penyingkiran di Mesir, hidup begitu sederhana. Belum lagi dia sempat tidak menjadi pusat pemberitaan. Setelah semula untuk nubuatan dia mau lahir, jauh-jauh sudah diberitakan. Saya tanya kepada guide, Pak, kenapa usia waktu Yesus dari Mesir masuk ke Nazaret, Yesus tidak pernah diceritakan? Dan guide bilang sama saya, ada tradisi di sini yang tidak penting, tidak perlu dicatat. Waktu
Penterjemah ini, guide ini mengatakan yang tidak penting tidak perlu dicatat. Saudara tahu apa yang ada di otak saya? Hati saya justru seperti diremas. Kenapa? Saya pikir bukan main. Yesus yang adalah Allah datang ke dunia untuk kita manusia. Tapi ada sekelompok orang yang menempatkan Yesus tidak penting. Padahal justru kepentingan kitalah manusia. Yesus itu datang ke dalam dunia. Katakan amin. Coba semua katakan haleluya. Boleh kita tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa itu. Kita semua sadar, kita semua menyadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya kitalah manusia yang harus menerima seluruh apa yang sudah terjadi pada Yesus itu. Dia yang hina, harusnya kita yang lebih dalam posisi itu. Dia yang menderita, harusnya kita lebih dalam posisi yang lebih menderita. Bahkan dia yang mati, kita harusnya lebih hina daripada kematian yang Yesus alami. Tetapi tidak. Semuanya terjadi. Dan saya katakan tadi pagi juga, apa yang Yesus perbuat tidak ada sedikit pun kepentingan dari sisi Allah. Kalau Yesus mau lahir terhina di sebuah kandang, dia rela hidup di bawah penyingkiran ke Mesir. Dia harus menderita hidup susah di Nazaret. Semua ini diperlakukan oleh Yesus hanya demi supaya alamat manusia yang sudah 100% neraka itu bisa beroleh anugerah sehingga kita berkesempatan untuk masuk surga. Bilang amin. Kenapa saya katakan berkesempatan? Karena anugerah Tuhan lewat Yesus Kristus, kematiannya tidak akan pernah punya makna sedikit pun bagi seorang manusia apabila tanpa adanya respon dari manusia itu. Makanya di dalam Yohanes 3:16 mengatakan, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hanya orang yang percaya. Jadi Yesus mati berguna bagi kita orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Alkitab dengan tegas menyatakan upah dosa itu adalah maut. Itu sudah paten di situ. Yang dalam arti kata tidak bisa ditawar lagi. Ketika Alkitab mengatakan upah dosa itu maut, sebetulnya pemahaman dari kata maut adalah menderita selama-lamanya di neraka. Sebetulnya itu bahasa lain daripada maut yang dimaksudkan di sini. Tidak ada alternatif lain daripada upah dosa, tidak ada selain daripada penghukuman kekal buat selama-lamanya. Nah, kita bersyukur saudara karena bila saja kita hidup ya sebagai seorang yang mati, maksud saya kalau kita yang hidup sekarang kita mati dalam posisi sebagai hamba dosa, maka penghukuman kekal itu yang menjadi bagian kita. Dan saya percaya, saya punya keyakinan 100% semua kita yang ada pada saat siang hari ini kita akan mengakhiri kehidupan kita sebagai hamba kebenaran. Katakan amin. Dan itu artinya sorga yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kita menjadi bagian kita. Sebab semua itulah sebabnya saya katakan mari kita mau bersyukur kepada Allah atas kasih yang telah membuat kita yang seharusnya sudah mati karena dosa bisa membuat kita hidup kembali. Jadi saya katakan di sini bahwa sebetulnya kita sudah mati tetapi hidup. Nah, matinya karena dosa tapi hidup kita hidup karena kasih daripada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, tema kita hari ini yang saya sudah katakan tadi, bisa diingat? Apa tema kita hari ini? Mati karena dosa, hidup karena kasih daripada Allah. Nah, yang lebih luar biasa di sini adalah sebagai manusia kita ini tidak sedikit pun yang bisa kita jadikan dasar untuk apa? Supaya Allah bertindak. Tidak ada. Saudara, tidak ada satu buku bahkan di dalam Alkitab yang menyatakan manusia punya sedikit saja modal atau punya sedikit hal yang bisa kita pakai menghadap Allah dan membuat Allah, memaksa Allah untuk datang ke dunia, lakukan sesuatu untuk saya. Tidak ada. Di dalam Yesaya sudah tegas di sana mengatakan bahwa kebenaran atau kebaikan manusia seperti kain lara. Pernah tahu kain lara? Yang dimaksudkan kain lara kain apa? Ya? Kain pel? Ah, kain pel. Yang lain bilang apa?
Kain lara, kain lap, apalagi dalam bahasa Manado. Tarapu, bukan garapu. Kain tarapu, kebenaran, kebaikan manusia. Kalau boleh saya bilang, kebaikan tertinggi manusia seperti kain lara. Saya baru temukan ternyata kain lara, maaf, itu kain pembalut wanita. Nanti lihat di aslinya itu. Kebenaran manusia disejajarkan dengan pembalut seorang wanita. Kalau sekarang sudah modern, kalau di zaman itu menggunakan kain-kain, ya saya tidak tahu kain jenis bagaimana, tetapi itu penggunaannya untuk wanita. Nah, sampai hari ini mau secanggih apa alat itu, wanita ya yang berkewajiban setiap bulan menerima, orang bilang datang bulan, menggunakan softex yang model apa? Maaf, hanya orang yang tidak waras yang menciumnya. Artinya apa di sini? Sekalipun dia yang menggunakan, tapi bagi dia itu najis, segera dibuang saja. Kebenaran manusia seperti itu digambarkan. Jadi kalau sampai ada orang bilang tanpa Yesus kita bisa selamat, hanya mengandalkan kebaikan hidup. Nah, ini bahaya sekali. Ada satu gereja besar di Jakarta, pendeta besar di Jakarta yang ada di YouTube. Nanti kalau mau secara pribadi boleh tanya saya sebentar. Saya tidak mau secara open di sini. Saya dengar sendiri, dia bilang kita bisa masuk surga tanpa Yesus. Hah? Pendeta ini idola saya, salah satunya dari beberapa hamba Tuhan yang saya sukai juga. Tapi dalam perjalanan pulang dari pelayanan, saya dengar dia berkata, orang bisa masuk surga tanpa Yesus. Saya pikir saya salah dengar, saya terus tanamkan pendengaran saya di radio itu. Kebetulan lampu merah, sampai saya ingat di mana posisi mobil saya waktu itu. Dan dia katakan begini, karena jemaat tidak ada yang bilang amin. Dia katakan begini, saudara akan mengerti apa maksud saya kalau saudara duduk belajar. Tidak ada yang bilang amin. Baru saya dengar dia berkata, karena sorga itu seperti negara. Ada yang namanya istana. Dia katakan, orang percaya Yesus masuk sorga di istana. Yang tidak percaya Yesus masuk surga tapi tidak di istana. Setelah saya ketemu dengan salah satu anggota gereja yang adalah pengurus, ternyata mereka punya faham pengadilan berdasarkan keadilan. Mereka bilang orang yang tidak pernah dengar Injil masa Tuhan menghukum, sementara perilaku hidupnya baik, pasti masuk surga, hanya tidak di istana. Mengacu apa yang saya bilang, kebaikan kita manusia itu digambarkan seperti kain kotor itu. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menjadi bahan alat bagi kita untuk membuat dan memaksa Allah datang ke dunia. Serahkan dirimu untuk saya, supaya saya yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Tidak ada. Makanya saya katakan hari ini kita hanya harus bersyukur kepadanya. Kenapa? Karena Yesus yang merelakan dirinya. Tadi pagi saya katakan dia tidak hanya rela menjadi manusia, tapi dia rela dijadikan dosa untuk kita. Tidak pun hanya rela dijadikan dosa, tapi dia rela menanggung dosa. Dan akhirnya mati di kayu salib. Di dalam Markus 15 ayat 37 berkata begini. Ini pembuktian bahwa demi kita manusia yang harus mati karena dosa, digantikan oleh Yesus. Markus 15 ayat 37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Katakan amin. Hanya ada satu-satunya pribadi, tadi pagi juga saya katakan, yang rela menyerahkan seluruh hidupnya tanpa ada sedikit pun kepentingan. Di buku manapun tidak akan pernah kita jumpai adanya seseorang yang rela memberi nyawanya demi pihak lain, lalu di dalamnya tidak ada urusan, tidak ada kepentingan pribadinya. Tidak akan pernah kita jumpai. Hanya Yesus saja. Luar biasa. Jadi kita adalah orang-orang yang paling beruntung. 1 Petrus 1, 18, 19. Demikian yang dapat kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Katakan amin.
Tidak ada. Saudara, dia bayar kita lunas. Coba semua bilang, Yesus membayar saya lunas. Bilang bukan kredit. Dia tidak cicil. Dia bayar lunas dengan apa? Dengan darah yang mahal yang tidak bercacat. Saudara, di Filipina ada seseorang bernama Ana Aneje, kalau tidak salah itu, yang rela memerankan Yesus di atas kayu salib. Dengan merelakan kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku di setiap Paskah. Dia rela. Dan sudah ke-33 kali orang ini melakukan itu. Dari negara lain sudah coba berbicara kepada negara dan mengatakan hentikan saja, tidak usah lakukan hal itu. Tapi rupanya mereka membudayakan itu, dan kebetulan ada orang yang selalu siap tanpa menggunakan mati rasa, obat pemati rasa, tidak. Dia serahkan untuk 4 inci paku di 2 tangan dan di kedua kakinya. Dia rela. Dalam sebuah wawancara dia katakan begini, saya akan berhenti tahun depan. Waktu itu wawancara kalau tidak salah di tahun 2019. Dia katakan tahun depan saya akan berhenti dan saya akan berusaha mencari seseorang yang menggantikan posisi saya untuk melakukan hal itu. Saudara, walaupun sama kelihatan, tangannya dipaku, kakinya dipaku, tapi saya mau katakan kepada saudara, itu tidak punya makna satupun bagi kita manusia. Bilang amin. Tidak ada. Itu hanya sebatas memperingatkan saja. Tapi hubungan perbuatannya dengan keselamatan orang lain tidak ada. Oleh karena itu kita sekali lagi bersyukur ada satu oknum, dialah Yesus Kristus yang telah rela tinggalkan surga yang kekal itu. Tadi pagi saya katakan demi cinta dan kasihnya yang besar, dia rela untuk sesaat melepas jubah kealahannya. Dia yang tak terbatas rela menjadi terbatas. Dia yang mulia rela menjadi hina dalam proses kelahiran seperti seekor binatang. Dia yang kaya rela menjadi hina. Dia yang tidak bisa mati rela menjadi mati. Hanya untuk apa? Supaya kita yang hina menjadi mulia. Katakan amin. Kita yang susah menjadi terhibur, kita yang miskin menjadi kaya, baik jasmani terlebih rohani, dan kita yang harusnya mati, oleh matinya di kayu salib kita beroleh kehidupan yang kekal. Dunia tidak pernah mengerti apa yang Yesus sudah perbuat di kayu salib. Rasul Paulus mengatakan dunia menilai salib atau katakan kematian Yesus sebagai pemberitaan yang punya nilai kebodohan. Tapi Paulus katakan dunia boleh mengatakan pemberitaan tentang kematian Yesus sebagai kebodohan, tetapi bagi kita justru peristiwa salib sebagai satu hal yang punya nilai besar. Dan Alkitab berkata salib di dalamnya ada kekuatan Allah untuk apa? Menyelamatkan kita. Katakan amin lagi. Jadi apa yang membuat kita meragukan lagi kasih Allah? Kita yang harusnya mati karena dosa, kita bisa hidup kembali oleh kasih Tuhan. Saya tekankan lagi, ayat tadi pagi, tidak ada kasih yang lebih besar seperti seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus katakan, kamu adalah sahabatku. Nah, saya mau beritahu pagi hari ini, semua kita yang ada, kita semua adalah sahabat Allah. Bilang amin. Kepada kita semua diperlakukan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.